kan ada yang banyak yang bilang jodoh itu di tangan Tuhan. Tapi kenapa kok banyak sekali terjadi perceraian? Nah, apakah ada arti kata lainnya Tuhan juga dalam tanda kutip menginginkan perceraian itu terjadi, mengizinkan perceraian itu terjadi atau gimana? Saat Tuhan menciptakan dunia ini dengan segala kemegahannya dan segala intriknya, dengan segala kekurangan dan lebihnya menurut kita bagi Tuhan itu sempurna, ada sebuah hak, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab. Paham ya? Wewenang, kewajiban dan tanggung jawab. Contoh, nggak usah dulu kepada pernikahan terlalu jauh. Katakanlah di rumah benda, baju, motor, HP. Manda waktu menginginkan HP, menginginkan HP itu yang menyuruh ingin tuh karena HP-nya bagus atau Tuhan yang nyuruh beli. Nggak usah jauh-jauh ke jodoh dulu. Tak tanya balik, begitu Manda menginginkan satu HP terbaru, katakanlah iPhone terbaru, itu yang nyuruh ingin itu pikiranmu atau Tuhan? Dan nanti setelah kamu bosan, kamu jual, itu Tuhan yang nyuruh atau siapa? Tak tekok balik. Kalau jawaban pendek ya aku sendiri yang mau. Nah, apa bedanya jodoh dengan HP? Barang sama hubungan. Iya, apa bedanya? Kalau secara esensi nggak ada bedanya, Ki. Ya, kalau secara esensi nggak ada bedanya, berarti kan mau kita. Tapi kan keinginan pun, mungkin miss-nya di situ ya. Keinginanku tuh keinginanku sendiri atau enggak? Nah itu loh, Ki. Saya jawab ya. Saya mohon izin teman-teman, mohon izin Mas Indra, saya menjawab dengan beberapa disiplin keilmuan. Karena kalau dijawab satu, jawabannya satu. Dalam konteks agama, Tuhan tuh mencintai sesuatu yang halal dalam Islam. Ada sesuatu yang halal yang Tuhan nggak mau. Padahal mostly kan kalau itu halal Tuhan mau. Apa itu? Perceraian. Kira-kira kenapa bahasa itu muncul? Kenapa? Secara agama kan ya, sesuatu yang baik tapi Tuhan nggak mau. Karena dampaknya sangat luar biasa gitu loh. Inner child, makanya ini. Kan? Jadi sesuatu yang halal tapi Tuhan nggak mau. Asal katanya nggak mengizinkan gitu kan. Tidak disukai. Tidak disukai. Maka muncullah kalau dalam aturan rumah tangga ada izin, ada ridho, ada kehendak. Contoh anakku nih. Aku ada sebuah aturan, jangan terlalu makan makanan manis terlalu banyak, jangan main pada waktu tertentu. Contohnya anakku dulu. Ada waktu di mana sudah saya kasih es krim dan lain-lain, tapi dia maksa. Dia maksa. Dia nangis sampai gedor-gedor pintu. Apa yang saya lakukan? Saya mengizinkan, tapi sebenarnya ridha nggak? Enggak. Sama, Tuhan juga begitu. Karena saking kinasihnya ya sama makhluk. Tapi sebenarnya apapun yang Tuhan lakukan, jadi kita berbicara agama, sekali lagi tolong yang suka kaplok-kaplok ini sudut pandang agama. Apapun yang Tuhan lakukan sebenarnya itulah cara Tuhan mencintai kita. Kenapa? Jika memang Tuhan itu ingin, kita nggak akan dikasih kesempatan untuk bercerai. Bisa saja kita langsung dibunuh. Bisa saja kita dimatikan, bisa saja kita dilumpuhkan, bisa saja muka saya dihancurkan, muka kita. Kenapa masih diizinkan untuk bercerai? Berarti kan cara Tuhan mencintai untuk melihat sesuatu yang lebih baik. Betul. Salah satunya. Maka nggak salah. Satu. Kemudian yang kedua, kenapa diizinkan pertemuan dan perpisahan? Pertanyaannya lagi muncul. Dulu saat kamu mau menikah, kamu minta izin nggak sama Tuhan? Kenapa begitu giliran kamu mau cerai kok izinmu lebih mempeng? Sama orang yang datang, saya sampai ngomong ke murid-murid saya, teman-teman saya, biasanya orang kalau menghubungi guru itu ada dua kemungkinan, satu kondisi susah, yang kedua menderita. Jarang sekali murid datang ke guru itu dalam kondisi bahagia, jarang. Sama manusia ke Tuhan juga begitu. Waktu jatuh cinta, ini adalah izin Tuhan, ini adalah anugerah Tuhan, ini adalah jodoh terbaikku, ini adalah idolaku, ini adalah tipeku. Begitu menikah, ketemu buruknya, ketemu jeleknya, apa yang muncul? Ternyata kamu tidak seperti aku inginkan. Pernah contoh siapa? Kita kan? Yes. Kenapa Tuhan mengizinkan itu? Sebenarnya itu adalah kebaikan. Kamu bersyukurlah masih punya kesempatan bercerai nggak mati. Tapi bersyukurlah punya kesempatan mencintai, tidak cedera sehingga nggak ada yang mau. Artinya, ya dalam kacamata Tuhan itu sudah baik. Ya, kacamata manusia berbicara psikologi sekarang, kacamata psikologi sekarang bahkan Ho'oponopono ada data yang kamu pegang dalam konsep pernikahan itu, cara menyelesaikan masalah itu. Yang satu negosiasi, yang kedua mediasi, ketiga ngomong, nggak bisa cerai.
Kita sendiri yang membatasi itu. Seandainya kita memilih, saya akan mempertahankan hubungan ini sampai saya mendapatkan sinar terang dari langit dengan kata-kata ini. Tidak sampai segitu. Akhirnya yang muncul apa? Kayaknya kamu sudah tidak seperti yang aku inginkan. Seandainya dia menggunakan tanda-tanda, sebelum saya mendapat tulisan langsung dari langit dan Tuhan mengizinkan untuk saya berpisah, saya nggak akan berpisah. Tapi nyatanya kelamaan sih kalau kayak gitu ya. Tapi meskipun memang perpisahan itu memang memberikan dampak yang luar biasa, memang dalam kenyataannya kalau yang bersangkutan ya, termasuk mungkin anak turunnya atau apa gitu, kalau saya dulu melihat itu juga sebagai suatu penderitaan. Tapi kan ternyata kalau memang mau disikapi dengan seperti prinsipnya Ho'oponopono ya, menerima, berpasrah, terus berprasangka baik, terus belajar gitu. Justru memang luka-luka dari perpisahan orang tua itu malah bisa jadi berkah juga. Ini untuk saya pribadi sih. Jika mau bertumbuh. Iya, jika memang mau bertumbuh. Jadi memang kalau misalkan di luar sana memang ada yang bercerai atau sedang proses bercerai atau mungkin anak dari korban perceraian, jangan berkecil hati. Karena for some cases itu juga jadi berkah tersendiri juga, asal kita mau belajar dan bertumbuh gitu. Karena saya juga tidak mungkin, ini ngomongin saya yang sekarang dulu, jadi fasilitator meditasi inner child ya. Karena saya juga tidak akan menyentuh ranah itu kalau memang tidak ada luka di situ. Tentang benar tadi yang dibilang Kinur, kalau perceraian sebenarnya kalau dalam agama kita kan memang itu yang tidak disukai kan. Karena memang efeknya luar biasa sekali ke anak maksudnya ya. Nah, tapi kalaupun sudah terjadi jangan berkecil hati. Karena kalau emang mau disikapi dengan baik, dan juga selalu ingat kalau kinasih Tuhan itu luar biasa, itu malah jadi berkah sih. Ya nggak sih kok? Ya nggak sih? Ya kan? Oke. Agak berat ya. Titipan ya Mas Hendra ya. Oke, ada satu begini. Saya pernah, guru saya ngomong begini. Semua hal baik di dunia ini dimulai dari kegelapan. Pada waktu itu aku nggak terima loh. Karena masih muda kan. Tapi begitu guru melanjutkan, benih yang ditanam di dalam tanah itu terang nggak? Gelap. Saat kamu di kandungan, terang nggak? Gelap juga. Jadi banyak kebaikan-kebaikan pertumbuhan dalam hidup ini dimulai dari kegelapan. Awalnya. Oke. Tapi banyak orang yang tidak siap melihat kegelapan ini sebagai proses awal. Betul. Berapa bulan di kandungan hingga muncul terang, berapa bulan di tanah muncul terang. Lah kegelapan ini yang sebenarnya itu sesuatu yang alami, bahkan kalau tidak ada kegelapan tidak akan ada pertumbuhan karena terlalu panas, dimakan binatang dan lain-lain. Kita menganggap itu dengan sudut pandang, oh ini masalah, oh ini gelap, oh ini problem, ini luka batin. Padahal alaminya begitu. Nah, ada sesuatu dalam hidup yang memang kadang-kadang alaminya harus gelap dulu. Ditinggalkan itu gelap, dimarahi itu gelap, disakiti itu gelap. Lah Ho'oponopono makanya I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. Ngakulah. Oke, kegelapan ini adalah awal dari cahaya. Kegelapan ini adalah proses. Kalau meditasi, apapun bentuknya awan, dia tidak akan pernah tinggal lama. Betul. Karena dia akan berlalu. Betul. Paham ya? Paham. Apa mana? Oh, masih banyak. Teko lah, saya ngake. Oke. Ini dari Mas Hendra. Sing delok ki semangat urip pun. Ini loh. Ada ungkapan dunia ini sementara, yang penting tuh akhirat. Nah, soal itu gimana tanggapan Kinur? Apakah memang begitu? Kita memang harus fokus ke akhirat aja karena dunia ini cuma sementara, atau gimana? Bukan. Apa yang ada di akhirat itu adalah benih yang kita tanam di dunia. Ya, tadi saya katakan. Apa yang kita lakukan di pikiran itu dampaknya pada kehidupan. Sama, katakanlah ini dunia kita. Akhirat itu adalah realita di kenyataan. Kalau dunia ini sementara, hal yang sementara itu malah harus dipergunakan sebaik-baik. Karena yang kita bawa pulang ke akhirat itu adalah hal yang sementara itu. Betul. Oke ya. Apa yang semua hadis, semua agama mengatakan apa yang kamu lakukan di dunia itu yang akan kamu temukan di akhirat. Makanya hal sementara karena waktunya simpel, waktunya sebentar, waktunya sekejap, kita harus memastikan untuk punya bekal ke sana. Saya memaknai dalam konteks agama saya sekali lagi akan menjawab dalam konteks agama saya. Konteks agama saya ya itu begitu benar. Tapi yang harus saya garis bawahi adalah apa yang kita bawa ke akhirat adalah diri kita sekarang. Karma-karma yang kita tanam sekarang. Kebaikan-kebaikan yang kita benihkan sekarang. Pemikiran-pemikiran yang kita benihkan sekarang. Gak usah jauh-jauh. Saat kamu tidur,
kamu akan melihat beragam mimpi, beragam putaran memori sebelum kamu tidur melakukan apapun, biasanya akan muncul. Pernah melihat anakmu ngigau nggak? Iya, kayaknya pernah. Pernah ya? Nah, kira-kira kehidupan akhirat kira-kira simpelnya begitulah. Saya mengasih analogi. Saya pernah menjanjikan sesuatu pada anak saya, oke, dan tidak diberikan sampai dia tertidur, dia akan ngomong di situ. Oke, dia akan ngomong tentang sesuatu yang dia tidak mendapatkan itu. Dia nangis, dia teriak-teriak. Kira-kira akhirat juga nanti begitu. Bahwa anggap saja tidur itu adalah kematian, dia akan ngomong hal itu. Dan langgeng adalah memori dia terakhir. Maka ada istilah husnul khatimah dan su'ul khatimah. Saya meyakini itu. Kalau bertanya apakah saya setuju, saya setuju. Karena yang saya pelajari di agama begitu. Agama saya tentunya. Kalau agama yang lain saya nggak berani membahas gitu. Saya pribadi percaya itu. Kemudian yang kedua, jika dunia ini adalah sebuah persimpangan, maka karma yang kita temukan, yang kita perbuat, yang kita lakukan sehari-hari di dunia ini akan terbentuk di sana. Seperti persis saat anakmu minta jajan sampai tertidur nggak kamu kasih, dia akan ngigau teriak-teriak saat dia tidur. Kira-kira begitu. Oke. Aku sih begitu, tapi kalau yang lain-lain aku nggak paham agama yang lain. Aku nggak akan bahas sesuatu yang nggak paham. Gitu. Terus ini juga ada pertanyaan, kenapa banyak orang yang masih beribadah itu cuma karena pahala aja, pahala biar nanti di akhiratnya mendapatkan tempat yang bagus. Nah, itu tuh sebenarnya tepat atau enggak sih, Ki? Tepat aja. Iya. Bukan cuma murni untuk beribadah, katanya cuma kepada dia. Pada levelnya. Oke ya, saya ulangi lagi. Jika dikatakan itu salah enggak, itu tepat pada levelnya. Contoh, Manda kuliah toh? Tujuan utama Manda kuliah itu apa? Setelah lulus kuliah mau ngapain? Konon katanya nyari kerja. Oke, bisa nggak Manda hanya sekejar kuliah, nggak mikirin kerja setelah kuliah? Nggak mikirin kerja setelah kuliah? Pada saat itu kayaknya nggak mungkin sih. Hukum dunia kan begitu. Pada sesuatu yang awal-awal kita akan melakukan sesuatu manakala ada iming-iming target setelahnya. Betul. Nggak usah jauh-jauh ke situ ya. Apakah? Tadi pertanyaannya apa? Itu kenapa kok ya, apakah orang itu? Orang berbuat baik dalam beribadah itu cuma mengejar pahala. Ya. Jawaban saya benar di levelnya. Oke, sama dengan orang di levelnya. Nanti di levelnya lagi dia akan menemukan sesuatu yang berbeda. Kebijaksanaan, pengetahuan, kesehatan, keterhubungan, keikhlasan. Dia akan menemukan levelnya lagi. Tapi di awal-awal anak-anak cenderung pada dua hal. Dia akan bisa diajari Manda. Satu, iming-iming. Yang kedua, ancaman. Dan agama kan begitu kan? Ya. Level anak-anak. Di level berikutnya mulai muncul pemikiran, belum sadar dulu. Oh, kalau aku begini terus nggak bagus. Kemudian baru muncul kesadaran. Lah, jika kita sudah mulai berbicara konteks kesadaran, tolak ukurnya bukan lagi embel-embel setelahnya. Ada yang melakukan karena cinta, ada yang melakukan karena panggilan alam, ada yang melakukan karena welas asih, ada yang melakukan karena memang menjalani tali jiwanya macam-macam. Jika pertanyaannya betul, levelnya itu. Jika kamu naikkan lagi levelnya, persis seperti kamu baca buku. Pertama memang kamu akan membaca bukunya supaya dapat ilmunya. Begitu kamu baca lagi, oh gramatikanya kok bagus. Kamu baca lagi, bahasanya kok bagus. Kamu baca lagi, wawasannya kok luas. Kamu baca lagi, bersyukur saya bisa baca lagi. Kamu baca lagi, oh ternyata orang ini luar biasa. Kamu baca lagi, saya tidak pernah membaca buku orang lain. Saya membaca pikiran saya sendiri yang saya temukan dari orang lain. Kamu baca lagi, saya membaca tanda-tanda dari Tuhan melalui buku ini. Levelnya panjang. Betul. Iya. Ini jelas sekali sih, karena terutama yang kedua tadi ya, sebelum yang membaca tanda-tanda dari Tuhan. Yang sebelumnya tadi kan saya membaca pikiran saya sendiri di buku. Melalui orang lain. Melalui bukunya orang lain gitu. Karena dulu ketika saya ketemu buku-buku tasawuf atau buku-buku tentang meditasi ya. Yes. Oh, ternyata yang saya pikirkan selama ini tuh namanya tasawuf toh. Dulu saya cuma itu bergelayut dalam pikiran aja. Bergelantungan. Iya. Kayaknya kayak nggak gini deh, kayak ini nggak kayak gini deh. Oh, ternyata namanya adalah tasawuf gitu. Ternyata ini adalah namanya meditasi atau apa gitu.
Itu proyeksi. Jadi memang itu ada level-levelnya. Ada levelnya. Betul, betul. Jangan berhenti pada satu level, jangan merasa cukup pada satu level. Seperti saya belajar NLP, dulu semua mau saya NLP kan Manda. Semua saya lihat dunia ini atas dasar NLP. Tapi begitu ada satu waktu, saya nggak bisa meng-NLP orang tua saya dan harus pathway, saya menganggap, oh, ada hal lain di balik NLP. Sama, awal-awal kita beribadah, minta pahala. Benar, level pada saat itu. Oke? Begitu kamu baca lagi, belajar lagi, kamu beribadah lagi, rasanya sudah beda. Oh, saya merasa ketenangan. Kamu belajar lagi, saya merasa sehat. Kamu belajar lagi, saya diizinkan oleh Tuhan untuk berbuat baik, walaupun levelnya hanya pada pikiran saya sendiri. Sudah bentuknya bukan lagi tentang kewajiban, tapi rasa welas, rasa asih, syukur, dan akhirnya ho'oponopono, I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. Semua yang kita lakukan ujung-ujungnya sebagai bentuk syukur bahwa satu, kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk hidup. Semua yang kita lakukan sebagai bentuk syukur. Satu, kita masih dikasih mata untuk melihat. Semua yang kita lakukan sebagai ujung-ujungnya adalah cinta. Kita masih dicintai oleh Tuhan, sehingga saya masih dikasih kesempatan bahkan untuk ngomong di sini. Itu adalah bentuk cinta. Karena ketika disaripatikan juga ujung-ujungnya ke sana. Tapi kalaupun awal-awal adalah transaksional, betul sekali. Sama dengan kamu kuliah, ujung-ujungnya ban oleh kerjaan, maka mereka akan memilih jurusan tertentu. Yang penting yang kuliah nanti jadi apa? Nggak banyak yang seperti itu. Oke? Paham? Paham. Oke, sekarang saya mau menanyakan, ini pertanyaan pribadi saya. Setelah Ki Nur menekuni dunia persilatan sejauh ini, berapa tahun? 20 tahun ada? Silat yang mana nih? Persilatan semua, keseluruhan. Lebih ya? Umurku dan 30 tahun ya? Iya, mostly lah. Mulai dari sekian lah. Iya, mulai dari yang physically sampai mental, batin, sekarang Ho'oponopono yang luar biasa sekali. Waktu itu yang mendasari Ki Nur untuk mendalami ilmu, ini kan ilmu tentang manusia. Iya. Itu apa sih yang membuat Ki Nur tuh semangat sekali belajar tentang manusia dan segala macam pirangkat dan pirantinya, dan how to kita tuh menjadi the best version of ourselves dengan segala macam teknik-teknik itu loh, mulai dari NLP, jurus apa segala macam itu. Apa ya, dorongan terkuatnya tuh dulu apa sih? Ki Nur Nianto muda pribadi ya. Pribadi sebenarnya karena dorongan keluarga. Karena dari silsilah keluarga bapak dan ibu saya adalah orang yang punya kemampuan yang mirip-mirip dengan saya lakukan. Ada satu hasrat, oh kakakku belajar ini. Oh bapakku bisa begini, kakekku bisa begini, masa aku tidak? Itu hasrat pertama, oke? Jadi biar menjadi ya mirip lah karo keluarga. Landasan pertama itu. Kemudian yang kedua, ya supaya berbeda dengan orang lain. Kalau sama keluarga supaya sama orang lain supaya berbeda, paham ya? Kemudian yang ketiga, saya mulai menemukan manfaat yang berbeda. Pikiran lebih tenang jika itu meditasi, jika silat saya menemukan badan lebih sehat, kemudian saya mampu lebih waspada, muncul pengalaman batin lebih berani dan lain-lain. Saya mulai menemukan hal-hal yang tidak ditemukan oleh orang pada umumnya. Tapi ide dasarnya adalah supaya sama dengan keluarga, berbeda dengan orang lain. Kan menarik nih. Mungkin teman-teman juga ngalami loh. Saat Anda melihat keluarganya dokter, rata-rata kan pengen jadi dokter, pengen sama-sama jadi dokter, tapi supaya berbeda dengan orang lain. Saya mengalami itu. Kemudian di fase-fase sekarang, Manda, saya lebih melihat belajar sesuatu adalah sebuah karunia. Saya diizinkan oleh Tuhan untuk memiliki banyak buku, saya diizinkan oleh Tuhan untuk memiliki banyak guru, saya diizinkan oleh Tuhan untuk melatih beberapa kemampuan, dan itu dengan kualitas yang menurut saya bagus dan bisa menghidupi saya dan keluarga. Artinya kalau dulu atas dasar panggilan keluarga supaya berbeda dengan orang lain, kemudian saya menemukan manfaat lebih sehat, lebih fokus, lebih tenang. Di kondisi saat ini, saya melihatnya ini karunia. Ini berkah. Ini cinta. Ini bimbingan. Saya menemukan buku bukan lagi semata-mata oh buku ini jelek. Dulu kita menganggap bahwa buku ini jelek, padahal bukan jelek sebenarnya. Saat kita datang ke pameran buku, bukunya nggak bagus-bagus, jelek-jelek. Kita tidak menemukan diri kita pada buku itu. Nah sekarang berbeda. Oke lah, ada orang lain yang menuliskan tentang lele, menuliskan tentang ikan, menuliskan tentang NLP, menuliskan tentang Ho'oponopono, menuliskan tentang inner child. Itu bukti bahwa Tuhan memberikan berkahnya kepada orang lain melalui daya pikirnya masing-masing. Kalau saya sekarang begitu. Terus saya mau tanyakan, setelah belajar banyak hal, menurut Ki Nur sendiri itu tujuan hidup kita tuh apa sih? Saya pribadi?
Iya, tentu menjawab pertanyaan untuk pribadi ya? Dulu ya. Okay. Untuk pribadi dulu ya, tujuan hidup. Karena harus jelas nih. Ya, jelas, tujuan hidup Ki Nur pribadi dan manusia udah. Nah. Dua jawabannya. Konteks agama saya memegang konsep tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Konteks agama ya. Saya mengambil, kenapa saya kasih contek agama? Saya beragama Manda dan agama saya Islam gitu. Harus jelas itu gitu saya kan. Kira kejawen loh bentukannya. Islam yang nggak tahu lah ya. Oke, dalam konteks agama adalah beribadah. Lah ibadah ini kan banyak. Ibadah itu. Ada memaknai ibadah itu mengabdi, ada menghamba, ada mencintai, ada memuliakan gitu kan. Beribadah, sholat itu ibadah, berbuat baik itu ibadah. Jadi tujuan tidak aku ciptakan Tuhan dan untuk mengabdi dan beribadah. Kemudian yang kedua, bahwa kita diciptakan sebagai khalifah. Agama lagi kan. Oke, kalau khalifah berarti aku dikasih tanggung jawab untuk memimpin hal-hal yang paling mungkin aku lakukan. Dan yang pertama yang paling mungkin adalah diriku. Aku dikasih pikiran supaya nggak liar-liar banget. Aku dikasih oleh Allah kehendak untuk mengatur pikiranku. Maka bahayalah orang lain, diri kita, manusia, manakala dia tidak punya kemampuan mengatur matanya sendiri. Saya sering ngomong, saya pernah marah sama murid-murid saya bayi suci. Kamu nih aneh, kamu punya mata nggak bisa ngatur matamu sendiri. Maksudnya gimana? Kalau kamu memang betul-betul mampu menjadi khalifah untuk matamu, mau tidur jam berapa bisa, mau bangun jam berapa bisa. Sama juga pikiran, mau mikir apa bisa, nggak mau mikir apa bisa. Sekarang ini kan kebacot, gampang melek, angel turu, gampang turu, angel melek, gampang mikir, angel meneng, gampang meneng, angel sama. Lah, manakala kita dikasih kemampuan menjadi khalifah minimal untuk diri sendiri, khalifah untuk kepala kita, khalifah untuk mata kita, khalifah untuk seluruh tubuh kita, insya Allah dunia ini aman. Maka jika manusia diciptakan untuk jadi khalifah, tujuannya sebenarnya maksud Tuhan, khalifah untuk pikiranmu supaya nggak riar, khalifah untuk mulutmu supaya nggak sembarangan ngomong, khalifah untuk matamu bisa dikondisikan melek jam berapa, tidur jam berapa. Begitu juga tanganmu. Kemudian tujuan yang ketiga, menjadi wakil-wakil Tuhan. Bukan berarti Tuhan nggak bisa, seperti bukan berarti Prabowo ini nggak bisa ngurusi Indonesia. Tapi kayaknya akhirnya dibentuklah wakil-wakil dan kita untuk menyebarkan dharma itu. Ada yang menyebarkan dharma melalui agama, ada melalui pendidikan di sekolah, ada melalui forum, ada melalui macam-macam. Dan yang terakhir, pertanyaannya adalah tujuan manusia hidup untuk menemukan siapa dirinya. Tapi pertanyaan siapa dirinya ini panjang. Jika kita melihat manusia sebagai zodiak, dia akan, oh aku ini Gemini, aku orangnya begini. Jadi menemukan dirinya menurut Gemini. Ada yang menemukan dirinya menurut Weton. Ya, aku wetonku Kliwon. Jadi menemukan dirinya versi itu. Dan ini motor ini. Jadi menemukan diri kalau versi blueprint Haji Roso ada juga loh. Aku nggak tahu kalau itu. Jadi kalau menemukan diri berdasarkan zodiak, weton, elemen, apalagi human design, punya apa itu? Haji Roso punya Haji Roso itu apa? Blueprint. Blueprint itu sebenarnya bukan menemukan diri, versi yang kita temukan. Bagaimana kalau orang yang tidak sempat mempelajari ini? Betul. Apakah dia tidak akan menemukan dirinya? Ya bertemu dengan cara yang lain. Yes, makanya versi menemukan diri yang ada saat ini teman-teman itu juga versi menurut siapa. Ada yang versi menurut weton, versi menurut agama, versi menurut elemen, versi menurut human design, versi menurut blueprint, nomor HP. Maka menjadi menarik. Maka jawaban saya, tujuan manusia hidup adalah menemukan dirinya. Bagaimana cara dia? Goalnya. Yes, ultimate goal adalah bagaimana cara dia bertutur sehingga tuturku ini bermanfaat. Bagaimana cara dia ngomong sehingga omongannya ini berguna. Bagaimana cara dia berpikir sehingga pikirannya tidak merusak dirinya dan orang lain. Jadi ada sesuatu, ada produk ketuhanan untuk dipelajari, untuk dipahami sehingga berdampak memberdayakan, bukan memperdaya. Tujuan terakhirnya itu. Jadi kalau tujuan pertama adalah untuk beribadah, tujuan kedua adalah sebagai khalifah, tujuan ketiga menemukan diri, versi yang ultimate adalah pahami unsur-unsur di dalam dirinya, bahasa, pola pikir, perasaan, emosi, dan ilmu-ilmu yang kita pelajari, NLP, meditasi, hipnosis, Ho'oponopono, apapun namanya, itu hanya sebagian kecil dan tematik. Versi menurut Loa begini, versi menurut NLP begini. Dan maka saat teknik ini dipadukan, dia akan jalan bareng. Tapi saat dibenturkan, dia akan saling mengalahkan.
Aku ngomong Ho'oponopono begini, Loa begini gitu, NLP begini, meditasi begini, nggak selesai. Ya. Ada loh orang yang suka mengadu domba dan mengadu manusia, bukan hanya domba. Banyak. Padahal apapun bentuk versi caramu mencintai dirimu, cara menemukan dirimu, jika masih berdasarkan zodiak, berdasarkan weton, berdasarkan apapun, itu adalah versi, bukan keutuhan. Bukan keutuhan. Yes. Oke.